Ya, kita ingin bahas IPO-nya emas ya. Mungkin kalau teman-teman yang baca prospektusnya ada yang tanda tanya tuh, untuk di tambang emas ini cari duit tapi ujung-ujungnya duitnya buat balikin ke pemegang saham. Wah, buat lunasin utang jelek. Wah, buat ekspansi bagus. Sebenarnya balik lagi ya case by case. Masalahnya ini kan tambang emas belum jalan, belum proven. Jadi pasti pendanaan tuh susah, Jo. Gimana outlook industri emas? Ya, sekarang kan tahun 2025. Ya. Kalau kita ngomongin peak production di tahun 2033, ada waktu 8 tahun. Yang kita mau tahu sebagai investor, ini profitnya berapa? Kayak kan cash flow-nya ujung-ujungnya berapa? Nah, kita cari tahunya gampang. Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Think sendiri adalah investment club dan juga research house yang bisa menjadi one-stop solution untuk kalian yang tertarik investasi jangka panjang. Bahkan kalau kalian belum mengerti sama sekali apa itu saham, Think akan menjadi one-stop solution untuk kalian. Di Think, kita memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, kurikulum. Kalian akan dibimbing sesuai dengan modul pembelajaran kita dari nol sampai benar-benar paham di dunia investasi. Mulai dari baca laporan keuangan sampai gimana caranya kita bisa menentukan nilai wajar satu perusahaan dan mencari ide-ide yang menarik di pasar saham. Pilar kedua, investment. Kalian akan mendapatkan investment research untuk memperluas circle of competence kalian, di mana research ini berdurasi sekitar 4-6 jam untuk memperdalam keyakinan dan circle of competence kalian. Kalian juga akan mendapatkan monthly investment ideas, di mana ini bukan rekomendasi beli ataupun jual saham, tapi kalian akan mendapatkan ide-ide investasi yang bagi kami cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut dan akan kami update setiap bulannya. Gak cuma itu, kalian juga bakal dapat akses untuk join eksklusif monthly workshop kita. Ya, mungkin kalau kalian ikut workshop di luar sana udah spend 2 juta, 3 juta, belum tentu materinya cocok. Tapi di Think, kita ada rutin workshop setiap bulannya dan kalian bisa mendapatkan akses ini secara gratis kalau kalian join menjadi membernya. Yang terakhir, kalian juga akan mendapatkan bonus KBSI atau Kamus Besar Saham Indonesia, di mana kamus ini mencakup 500 perusahaan dari 70 industri lebih yang berbeda-beda. Pilar ketiga, dan yang terpenting, kalian akan mendapatkan akses untuk join ke Think Exclusive Club, di mana setiap hari kita ada daily discussions mengenai update saham, info-info yang sedang menarik, beserta panduan daripada senior analis Think untuk membantu proses perjalanan investasi kalian. Yuk, gabung ke Think sekarang dan mulai perjalanan investasimu bersama kami. Let's think dan earn together. Halo teman-teman, welcome to chatting. Nah, hari ini sama Samuel ya, udah lama nih. Iya. Kita ingin bahas PANI. Iya. Tapi beda PANI. Beda PANI. PANI property. Bukan, PANI apa dong? Yang mau IPO. Oh, ada lagi PANI yang mau IPO. Namanya udah ubah. Apa? Jadi kode sahamnya emas. Oh gitu. Ya, kita ingin bahas IPO-nya emas ya. Kenapa kita sebut PANI? Karena dulu tuh sebenarnya namanya PT PANI ya. Iya. Kan diubah jadi PT Merdeka Gold yang Iya. mau IPO. Nah, Iya. teman-teman nonton videonya sampai habis. Kalau mau tahu kira-kira IPO-nya ini menarik atau enggak ya, tentu sesuai dengan Think ya, dari kacamata investor ya, fundamental. Betul. Oke, pertama-tama PANI ini kan mau IPO, dia nawarin 10% ya. Yap. Dia lepas ke publik Betul. di kisaran harga 1.800 sampai 3.000 Oke. per lembar sahamnya. Yap. Jadi kalau kita bandingkan ke market cap-nya, mungkin kurang lebih mereka valuasinya 30 sampai 50 Ya, triliun. betul. Nah, di mana tujuan dananya, saya pas kemarin kita di grup discuss ya, Ya. soal prospektusnya kan dirinciin tuh. Di mana kurang lebih 300 miliar itu untuk anak usahanya. Lalu 300 miliar untuk ya kurang lebih anak usahanya juga lah. Ya. Dan sisanya 4 triliun itu rencana untuk lunasin utang ke MDKA. Iya. Ya, ke Induk induknya. Iya. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya, kira-kira emas kan lagi naik banyak banget. Ya. Semua orang lagi pada lirik emas. Mm-mm. Bahkan kalau kita ke tokonya mau beli emas batangannya itu pada antri. Ya kan? Antri. Indeks naik banyak banget. Emas lagi sektor yang sangat disukai semua orang. Ya. Kinerjanya kuartal 1, kuartal 2 ya mulai dari Aman Mineral, Ya. ya PSAB, Iya. even sampai hilirnya aja kayak Harta, itu semua kinerjanya bagus banget. Ya. Nah, makanya Antam juga ya. Antam juga Ya. bagus. Makanya di tengah hype-nya emas ini muncullah IPO emas. Nah, kira-kira dari kacamata investor gimana, Sam? Lu udah baca prospektusnya? What are your opinion about emas? Oke, kita mau mulai dari mana dulu nih? Mungkin dari owner sedikit lah ya. Owner sedikit dulu. Background konteks dulu, teman-teman. Yang belum tahu emas ini siapa, sebenarnya ini adalah tambang emas. Salah satu tambang emas di bawah grupnya Merdeka, MDKA tikernya. Sekarang yang mau IPO itu anaknya namanya Emas gitu. Asal muasalnya ini sebenarnya tambang yang dibeli dari PSAB, Jo. Awalnya dibeli di PSAB kalau nggak salah di 2020 atau 2021 gitu. Kemudian terjadilah pengembangan.
Nah, pengembangan baru saat ini udah mau jalan nih, udah mau mulai produksi akhir tahun dan katanya sih udah mau jualan di awal tahun depan. Intinya kan begitu. Nah, jadi yang pertama yang kita harus tahu itu siapa pemiliknya dulu ya. Kalau kita tahu grupnya MDKA, meskipun kita belum lihat rekam jejaknya si Emas, tapi kan kita bisa lihat grupnya Merdeka secara keseluruhan gimana sih selama ini mereka treat the minority shareholder. Itu yang paling penting untuk dievaluasi dulu. Ya, jadi people dulu Jo sebelum bisnisnya. Itu yang nomor 1. Oke, dari kalau kita lihat people ini sendiri kan merupakan grupnya Pak Thohir ya, Ya, Konglomerasi Indonesia. ya. Even kemarin Adaro, Adi juga di Yes. spin off. Jadi kalau teman-teman ngelihat sekilas gitu ya, I think we can all agree that ini bukan sembarang orang ya. Yes. Dia orang yang he knows what he is doing lah. Ya. Di bidang tambang, resources, I think udah proven track recordnya, bukan orang yang baru masuk di tambang, melainkan orang yang udah punya track record, tambang batu bara, even sawit segala macam ya, bisnisnya banyak, dan sekarang mulai fokusin nih, kelihatannya mulai fokusin di ranah emas. Betul ya. Mungkin kalau teman-teman yang baca prospektusnya ada yang tanda tanya tuh, yang jadi mixed feelings Jo. Kenapa? Karena biasa IPO itu kan notabene nyari duit untuk ekspansi, biasa kan gitu ya. Tapi kalau untuk di tambang emas ini cari duit, tapi ujung-ujungnya duitnya buat balikin ke pemegang saham ya, dengan cara apa? Lunasin pinjamannya. Nah, ini yang banyak ditanyakan ya ke kita, mungkin beberapa member-member juga tanya, kok begini ya kan? Apakah ini hal yang baik atau ini malah kurang baik? Apa sih pandangannya kan gitu ya? Makanya kemarin ya saya cerita aja, saya bilang gini sebenarnya. Si emas ini kan tambang yang belum jalan kondisinya Jo, belum berproduksi. Nah, kita kalau mau bangun satu tambang emas itu budgetnya nggak kecil, ya kan? Nggak mungkin jutaan, miliaran kecil tuh nggak mungkin. Ini udah kita ngomonginnya triliunan Jo. Nah, biasa kalau udah mau keluar triliunan, pengusaha nyari siapa? Biasa nyari bank, ya. Cari pinjaman kan gitu ya, biasanya bangun pabrik segala macam. Nah, biasa kalau mau datang ke bank minta apa namanya? Minta jaminan, butuh tanah biasanya. Masalahnya ini kan tambang emas belum jalan, belum proven. Jadi pasti pendanaan tuh susah Jo, ceritanya begitu. Nah, di tahap-tahap awal si emas lagi mau bangun, itu kan tanahnya kosong, kasaran gitu, ya kan? Baru cuman dibor, dicucuk, oh ini kayaknya ada emas, tapi gue butuh duit nih, minta duit dong. Nah, kalau minta kayak gitu dari publik, ya susah-susah juga. Karena belum proven banget Belum proven banget. Bang nggak mau, publik juga nggak mau di saat itu. Tapi ini prospek. Nah, maka caranya gimana supaya tetap jalan? Nah, itu adanya pinjaman dari pemegang saham, yaitu dari grupnya Merdeka, MDKA. Nah, mereka danain, kemudian dikasih ke emas. Sekitar berapa ya kemarin? 4 triliun ya, kurang lebih. Betul. Nah, sekarang kan pembangunannya sekitar 70% udah jadi nih Jo. Udah mau jalan nih. Nah, ketika udah mau jalan gini kan, kita kalau misalnya mau IPO, mau jual ke publik, kan publik lebih percaya. Udah lebih proven gitu kasarnya. Lebih proven gitu. Jadi ibaratnya uang dari IPO nanti ya dibalikin buat pemegang saham yang kemarin danain di tahap-tahap awal. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya pandangan yang cukup menarik ya. Jadi orang kalau mikir, wah buat lunasin utang jelek, wah buat ekspansi bagus. Sebenarnya balik lagi ya case by case. Kalau kita ngomongin realistis, disuruh bangun tambang emas pakai uang sendiri juga berat juga. Even kelas konglomerat juga ya, kalau bisa pakai uang orang lain better to use other people's money dulu kan. Tapi sekarang now the project is more proven, mungkin unit economics-nya udah mulai bisa kelihatan nih, production tahun segini bisa segini ya kan. Dan katanya peak production itu tahun 2033 ya. Betul. Itu tahun berapa ya Sam ya? 500.000 ounce. Iya, 500.000 ounce. Nah, sebagai gambaran 500.000 ounce ini kecil atau besar itu sebenarnya besar. Ya, sangat besar ya. Sebagai gambaran mungkin Freeport kemarin berapa ya? Below 2 million kan ya? Below 2 million 1, berapa ya? Agak lupa, mungkin 1,8 juta ounce kali ya, plus minus ya. Jadi kurang lebih 1/4 lah kasar ya, 1/4 size dari Freeport itu tambang terbesar ya di Indonesia, tambang emas. Jadi kalau memang sesuai dengan prospektus yang dia tulis tahun 2033 mencapai 500.000 ounce itu sebenarnya besar sekali. Nah, now that the project is more visible ya mereka tawarin ke publik, mau nggak nih projectnya udah lebih clear nih. Kalau awal-awal kan kasar kata kayak nawarin tanah, mungkin bingung juga ya kan. Jadi nawarin tanah tuh kayak kalau misalnya kita lihat dokumennya ya, gue kan kadang udah ikutin grup Merdeka, gue baca yang dikasih fotonya Jo, itu belum ada pabrik. Yang dia kasih foto itu kayak ada bor, habis itu kayak ada geologi gimana, gue juga baca pusing kan. Jadi kita yang udah ngikutin aja pusing. Apalagi kalau publik yang kita kayak dari different background, mungkin ada yang backgroundnya di FMCG, ada yang backgroundnya di mungkin
perbankan, keuangan, ada yang ya kita baca itu apa sih ini gitu loh. Tapi kalau udah ada pembangunan, oh iya nih, Lagi mulai jalan. udah mulai jalan nih kan gitu ya. Padahal sebenarnya bagian paling beresikonya itu bukan bangun pabrik, Jo. Yes. Bagian paling beresiko buat teman-teman yang belum tahu itu ada waktu mereka ngeluarin duit, nyari cadangan segala macam, itu paling beresiko. Karena mereka udah keluar duit, tapi apa jaminannya ini tambang akhirnya benar-benar bisa jalan. Yes. Nah, once ini sekarang udah mulai pembangunan, artinya kan mereka sudah memvalidasi, ya ini tambang sepertinya bisa jalan secara profitable. Udah proven ya. Udah proven, makanya baru layaklah di IPO kan, kasarnya gitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman mikir ini adalah kasarnya, wah ini langkah yang buruk banget dijual minta publik lunasin utang ya, sebenarnya baik lagi, I think nggak sejelek itu. Betul. Mungkin kalau opini orang kan kesana, oh fundamental nggak suka banget. I think ya dengan konteks cerita yang tadi saya bawain ini masih make sense gitu loh, masih make sense. Dan somewhat ya lebih visible. Kalau tawarin publik dari awal banget, siapa yang mau juga, belum jalan. Betul. Sekarang kan udah lebih visible. Iya. Nah, tinggal kita udah tahu projectnya visible, sekarang kita ngomongin outlook kan nih Sam. Outlooknya si emas ya. Tadi kita udah sempat berbincang, tahun 2033 peak production ya itu bisa mencapai 500.000 ounce per tahun. Ya, kira-kira dengan market cap kan 30 sampai 50 triliun. Anggap let's say di 40 triliun deh tengah-tengah biar gampang ya. Apakah dengan market cap 40 triliun ya, dengan pipeline project yang emas miliki ya bisa up to 500,000 ounce. Ya lu kan udah ngecek banyak, lu sempat bawain Think Class Gold juga lu cover, di Tinkis Medco juga Aman Minerals lu breakdown detail tuh kan. Emasnya. What are your opinions Sam soal outlook si emas ini dan bandingin sebagai investor ya, sebagai investor yang bijaksana, tentu kan kita mau investasi di perusahaan bagus yang harganya murah. What are your thoughts mengenai IPO emas, prospeknya dan juga valuasi market cap saat ini? Kita sih biasa dating sih nggak mau langsung jawab ini ya konklusif ya. Jadi gue kasih bahan pemikiran aja deh beberapa. Nah sekarang teman-teman kalau misalnya tadi ada di gambarnya kan bisa lihat produksinya itu akan naiknya bertahap. Jadi nggak langsung ke 500.000 Jo. Jadi teman-teman jangan sampai mikir, oh iya berarti 2026 yang tadi saya bilang udah mau jalan langsung ke 500.000. Nggak, takes time. Kenapa? Karena fasilitas pengolahannya ada beberapa tahap gitu pembangunannya. Nah sekarang tapi kita bayangin gini aja. Kalau misalnya beneran semuanya jalan nih Jo, produksi 500.000 ounce. Kita ngomongin beneran sesuai nih ya. Sesuai nih. Yang kita mau tahu sebagai investor ini profitnya berapa? Kayak kan cash flow-nya ujung-ujungnya berapa? Nah, kita cari tahu gampang. Kayak yang kita sering bilang, ya kan? Kita udah tahu volume penjualan, tinggal kita tahu harga jual sama biaya. Dapatlah profit, tinggal lu kaliin, dapatlah laba. Kan dari situ kita membuat perbandingan. Nah, kalau teman-teman tahu hari ini harga emas itu sekitar 3.600 US dollar per ounce. Yes, kurang lebih. Kurang lebih. Tapi untuk kita tahu harga jual tambang emas, ya itu kita harus potong biaya royalti Jo. Betul. Ya, jadi tambang emas biasa jualan menggunakan harga indeks langsung, tapi ada royalti. Yang mana sebenarnya royalti ini cukup besar. Ya bisa dibilang sekitar 15-16% karena harga emas lagi tinggi-tingginya Jo. Ya, itu gue sempat bahas waktu itu di Tinkisnya Medco. Ya waktu gue analisa aman, itu royalti lagi pada berubah. Jadi ya itu ya cukup tahu aja teman-teman. Mungkin real price-nya kalau hari ini 3.600, si emas bisa jualnya mungkin di 3.000 US dollar per ounce. Ya, setelah potong biaya royalti. Betul. Ya. Jadi kalau kita kalikan Jo, ya 500.000 ounce kaliin aja dengan 3.000 US dollar, kalau harganya bertahan, ya teman-teman hitung sendiri ya. Itu omsetnya berapa? Ya spoiler gitu. Itu baru dari sisi omset. Jadi kita bahas sekilas. Kira-kira bottom line-nya kasar kata nih bisa berapa nih Sam? Gini aja deh. Kalau gua biasa gua anggap terutama ketika harga emas lagi tinggi, itu jarak-jaraknya harusnya 30% bisa lah. Kalau harga emas lagi tinggi nih ya, kita ngomongin. Tinggi, menurut gue dari omset, dari penjualan 30% itu harusnya menjadi laba. Jadi yang teman-teman harus jadi PR adalah oke, sekarang kita tahu kurang lebih ini price bisa menghasilkan berapa, ya tinggal dikalikan aja penjualan, dikalikan omset, ya dikalikan ya mungkin 30% lah karena bersih segitu, ya. Lalu kita bandingin ke valuasi gitu. Nah tadi saya udah ceritain teman-teman ya, volumenya udah tahu berapa, harga jual udah kasih tahu ya, anggap $3.000. Itu dapat omset berapa? Teman-teman sambil buka kalkulator kali 30%, dapatlah kurang lebih bottom line-nya berapa. Ya, bandingin dengan market cap sekarang 40 triliun ya let's say, berarti kurang lebih PE-nya itu PE berapa? Tapi disclaimer, PE yang kita ngomongin di sini bukan PE hari ini, bukan PE tahun depan. Betul. Mainkan price to earnings ketika kinerjanya itu lagi masa puncaknya di tahun 2033. Betul. Which leads me to the next question Sam. Ya lu udah ngetek emas, yang saya yakin teman-teman pasti penasaran adalah gimana outlook industri emas? Ya, sekarang kan tahun 2025. Ya. Kalau kita ngomongin
peak production di tahun 2033 ada waktu 8 tahun. Iya. Nah, nih. 8 tahun bisa banyak nih yang berubah nih. Bisa banyak nih yang berubah. Oke. Nah, sebagai investor gimana caranya kita bisa melihat 8 tahun ke depan? Kan kita berarti mau melihat valuasi perusahaan masa kini dengan kinerja dia 8 tahun ke depan. Ya. Nah, dari kacamata investor, sektor emas ini kira-kira kondisinya gimana, Sam? Oke. Soal ngomongin tahun ini, tahun depan, bahkan kira-kira 5-10 tahun ke depan. Oke. Kita mungkin jangan langsung ke 8 tahun ke depan ya. Kita ngomong 3-5 tahun ke depan ya. Kalau teman-teman mau tahu, ibaratnya kayak bola kristalnya nih, is to look at the past menurut saya and understand the behavior. Ya, karena yang jalanin bisnis kan juga manusia ya, Jo ya. Manusia kan punya emosi-emosi, ada fear, ada greed dan segala macam. Emas mungkin sejak 2000 ya sebelum 2020 ya, itu nggak naik terus setiap tahun. Ada masa-masa turun. Gue pernah bahas di Thinkcase-nya Aman. Ya mungkin kalau ada grafnya bisa di ini ya, kasih lihat. Itu kenapa? Karena zaman dulu trennya ada waktu emas lagi tinggi, Jo. Itu banyak miner, perusahaan-perusahaan tambang yang berbondong-bondong ningkatin produksi. Gitu, ya kan? Jadi mereka habis harga emas habis naik, untung banyak, mau diapain untungnya? Invest lagi dong. Invest lagi dong. Iya. Ini sama persis kayak teman-teman kalau habis untung di saham, duitnya dipakai buat apa? Beli saham lagi. Bisa lagi. Nggak ada beda. Kita semua manusia nih, sama nih. Bener dong, ya kan, Jo? Iya. Nah, masalahnya untuk pengusaha tambang emas, taunya kan tambang emas, habis dapat duit di emas, ngapain lagi? Produksi naikin. Produksi naikin lagi. Makanya kalau kita lihat, teman-teman saya iseng-iseng kasih PR aja ya. Teman-teman boleh cek deh. 3 perusahaan emas terbesar di dunia, itu listed perusahaan-perusahaannya. Teman-teman lihat aja. Dalam 3-5 tahun ke depan, apa yang akan tambang-tambang ini lakukan? Karena tambang-tambang ini udah jalan, udah lagi meraup profit sebesar-besarnya, ya cash flow-nya lagi kencang banget nih. Teman-teman lihat aja, mereka mau ngapain? Kalau jawabannya adalah, dalam 3-5 tahun ke depan, tidak ada yang mau ekspansi. Berarti kan emas susah nambah dong, Jo. Supaya nggak gitu nambah nih. Nggak gitu nambah. Berarti kan supply-nya segitu-segitu aja. Ya kan, jual beli aja, tapi kan dari tambangnya nggak nambah terus. Betul. Ya, artinya mungkin harga bisa lebih bertahan. Karena pasokan yang nggak bertambah, sedangkan permintaan naik. Nah, sebaliknya, ketika perusahaan-perusahaan tambang emas ini berencana ekspansi besar-besaran, nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Supply naik nih logikanya nih. Nah, supaya naik, bisa nggak permintaannya mengimbangi kenaikan supply yang naiknya cukup tajam ya dalam jangka waktu dekat? Misalnya ya, ini semua seandainya. Jadi ini menjadi PR, hintnya buat teman-teman adalah coba dicek ya. Karena kalau dengerin dari kita sendiri, Jo, kadang orang juga susah percaya, nggak percaya. Bener nggak sih, Sam? Bener nggak sih si Jo? Mendingan cek aja sendiri. Yang penting teman-teman tahu apa yang mau dicek. Intinya gitu. Dan kita ngomongin jangan kan global, Sam. Even skala yang lebih kecil aja nih, ngomongin skala Indonesia, itu semua tambang emas produksinya udah naik. Tahun ini naik. Even yang kecil kayak katakanlah BRMS, Ya. itu tahun ini target 70.000 ounce. Mungkin naik 35.000, 40.000 kalau nggak salah aja Ya, naik. kayak waktu kita bahas di Thinkcast belum di masih kecil banget. Iya. Nah, itu dia. Jadi jangan kan skala global, skala Indonesia udah naik. Coba teman-teman lakuin PR-nya. Skala global nih yang lebih besar, itu production pada naik atau enggak. Dan kalau misalkan production itu memang naik, supply-nya naik, ya demand-nya bagaimana? Apakah demand-nya bisa catch up atau tidak? Karena eventually nggak bisa kita pungkiri, emas ini kan basicnya adalah komoditi. Ya, ada gula, ada semut. Ya, ketika harga tinggi, semua pasti berbondong-bondong ningkatin produksi. Ya, begitu pula sebaliknya, ketika harga udah mulai pada rendah, mungkin orang baru pada lebih ngerem. Ya. Jadi sedikit tips, kalau teman-teman memang tertarik untuk pelajari emiten emas lebih dalam, itu boleh coba cari yang low cost producer. Nah, kira-kira biaya produksinya berapa? Itu sebenarnya di Aman lu udah dibahas lebih dalam tuh, saya. Ya. Jadi pasti teman-teman kalau misalnya benar-benar mau tahu cara ngecek perusahaan emas seperti apa, variabel kuncinya apa aja, sektor emas ini apa aja yang harus kita perhatikan. Tambang juga banyak jenis, Sam. Oh iya. Tambang yang bagus, ada tambang yang kurang begitu bagus. Betul. Iya kan? Nah, emas ini masuk kategori yang mana? Nah, itu di prospektus sebenarnya ada mereka tulis tuh. Kadar-kadarnya. Itu ya. Ada mereka tulis. Berarti harus rajin ngecek dong. Harus rajin ngecek. Itu mungkin tinggal sedikit PR ya buat teman-teman tambahin. Tapi poin kita di hari ini adalah kita ingin bahas specifically ke outlook emas ya, IPO-nya emas dari kacamata fundamental, ya, kacamata investor. Ya kita rasa dengan mempertimbangkan 8 tahun ke depan, peak earnings saya itu kurang lebih 4-5 tahun baru balik modal gitu ya. Dengan mempertimbangkan peak earnings, I think teman-teman
yang bisa tarik kesimpulan sendiri. Sekali lagi, kita di Think kita nggak akan memberikan rekomendasi yes or no, tapi kita kasih tahu datanya, kerangka berpikirnya, ya tinggal teman-teman yang menarik suatu kesimpulan itu sendiri. Mungkin sekilas kali ya dari pembahasan IPO Mas. Ada yang mau tambahin lagi, Sam? Enggak sih, ya kerjain PR-nya aja. PR aja ya. Jangan menurut gue gini, mendingan kerjain PR dulu, nanti tanya langsung di kolom komentar aja. Oke, Iya, nice. jadi nanti kalau misalnya ada apa lagi, nanti kita bisa dari situ lah kita diskusinya. Oh, mungkin ada sedikit tambahan closing ya dari saya pribadi. Kita nggak bisa pungkiri emas ini lagi hype banget soalnya. Jadi pastiin kalau teman-teman misalnya nih FOMO nih ikut-ikutan beli saham emas ya, saham ini bukan saham emas yang mau IPO, saham emas lainnya ataupun ikut-ikutan IPO ya, pastiin teman-teman do your homework ya. Kalau memang kita ngomongin dalam jangka pendek naik atau turun kan we never know. Ya, dalam jangka pendek market ini kan tergantung demand and supply. Ya, banyak yang beli ya dia naik, banyak yang jual dia turun. Tapi sebagai investor kita yakini kalau kita ngomongin dalam jangka waktu yang panjang, cepat atau lambat harga saham selalu akan mencerminkan ya dengan kinerja bisnisnya atau valuasi wajarnya. Jadi teman-teman ya, kalau yang lagi FOMO, gold lagi naik banyak, mau ikut-ikutan belinya, pastiin ya disclaimer, pelajarin dulu bisnisnya, jangan sampai kita beli kucing dalam karung dan amit-amit ujung-ujungnya malah kita ikutan menyesal. Oke, thank you teman-teman. Ya, see you on the next chatting. Bye.